Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian sistem persamaan linear itu secara numerik dengan metode Jacobi dan Gauss-Seidel. Nah, dimana pada video sebelumnya saya telah menjelaskan cara mencari solusi sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Nah, jadi ini adalah metode ketiga ya. Nah, sama pada video sebelumnya Anda harus paham dulu terkait bentuk umum dari sistem persamaan linear. Jadi sistem persamaan linear itu, saya ulangi kembali, dia adalah kumpulan dari beberapa persamaan linear ya. Nah, kemudian untuk pertama adalah algoritma Jacobi, di mana saya ngambil contoh sederhana, yaitu ada 3 persamaan linear, yaitu ini 1, 2, dan 3. Nah, dari 3 persamaan ini karena saya akan dengan 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z ya. Jadi dari 3 persamaan ini saya akan cari nilai X, Y, dan Z. Jadi saya ubah 3 persamaan itu menjadi suatu persamaan baru dalam bentuk X sama dengan, Y sama dengan, dan Z sama dengan. Saya ambil persamaan pertama ya. Jadi saya pertamanya ngambil persamaan pertama, berarti saya tulis A11X itu sama dengan, ini saya ngambil C1, ini pindah ruas, berarti dikurang A12Y, jadi dikurang A12Y, A12Y dikurang juga A13Y, atau saya bisa bentuk X sama dengan, jadi C1 dikurang A12Y dikurang A13Y itu per A11. Jadi ini terbentuk itu ya. Begitupun dengan Y. Jadi ini dalam bentuk X sama dengan, ini kita mau buat dalam bentuk Y sama dengan, dan ini Z sama dengan. Nah, jadi Y sama dengan berarti C2 dikurang A21X dikurang A23Z dibagi dengan koefisien dari Y itu, yaitu A22, maka terbentuk ini. Begitupun dengan Z, dengan cara yang sama. Nah, dari nilai X, Y, Z ini, apa maksud dari pangkat 0 itu saya asumsikan adalah iterasi ke 0, atau dimulai dari kita baru mau menghitung gitu. Jadi hitung dimulai dengan nilai perkiraan awal sembarang untuk variabel yang dicari. Nah, biasanya semua variabel diambil sama dengan 0. Nilai perkiraan awal tersebut didistribusi ke dalam ruas kanan dari sistem persamaan kedua. Jadi didistribusi ke, atau disubstitusi ya, masuk ke dalam persamaan yang kedua ini. Nah, selanjutnya nilai variabel yang didapatkan tersebut disubstitusi lagi ke ruas kanan dari persamaan kedua, artinya ke dalam sini ya, ini nilainya. Nah, sehingga mendapatkan perkiraan kedua, jadi nilai perkiraan kedua. Jadi kita substitusi dulu 0 ke persamaan ini semua, dimana nilai kita asumsikan X-nya bernilai 0 ya, Y0, Z0 itu. Jadi selanjutnya prosedur tersebut diulang sampai dengan nilai setiap variabel pada iterasi ke n, atau yang diminta, atau kita bisa lihat nilai errornya. Nah, jadi langkah selanjutnya setelah diperoleh nilai X di sini, setelah di sini diperoleh nilai, saya asumsikan nilainya misalnya P, Q, dan R. Nilai ini kemudian disubstitusi lagi kembali. Jadi itu pertama adalah iterasi, kemudian kita lanjutkan iterasinya, di mana nilai Y yang dimasukkan di sini kan ada nilai Y ya. Nah, nilai Y yang di sini dan nilai X serta nilai Z itu adalah nilai perkiraan awal. Kita mengambil nilai sembarang, kemudian hasil dari nilai sembarang itu disubstitusi ke persamaan kedua, itu maka diperoleh suatu nilai, yaitu X-nya adalah P, Y-nya adalah Q, dan Z-nya adalah R. Ini contoh saja ya. Dari nilai P, Q, R itu disubstitusi lagi. Jadi sekarang kita memperoleh nilai X0 yaitu P, di mana P adalah suatu nilai ya. Kemudian Y0 itu adalah Q, dan Z0 itu adalah R. Nah, nilai yang kita peroleh ini kita substitusi lagi masuk ke persamaan ini. Nah, makanya saya sini tulis Y0, Z pangkat 0 itu ya, artinya nilai pada iterasi sebelumnya. Dan itu akan berjalan sampai iterasi hitungan berakhir, di mana nilai X1 N kurang 1 itu mendekati dengan nilai X1 dari
nilai sebelumnya, setelahnya. Jadi nilai sebelumnya itu mendekati dengan nilai setelahnya. Nah, itu dia selesai. Saya langsung saja ke contoh. Saya ngambil contoh yang sama pada sistem persamaan linear metode Gauss-Seidel, metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Maka itu kita ambil persamaannya, yaitu 3x tambah y kurang z sama dengan 5, 4x kurang tambah 7y kurang 3z sama dengan 20, 2x kurang 2y tambah 5z sama dengan 10. Jadi kita ambil saja ini adalah sistem persamaan linear pertama. Itu saya asumsikan saja ini 1, ini 2, ini 3 ya. Nah, kemudian dari persamaan 1 itu saya mau buat dia dalam bentuk x sama dengan. Jadi intinya seperti itu. Kita mau bentuk dia dalam bentuk x sama dengan. Nah, bagaimana caranya? Jadi saya tulis 3x sama dengan, berarti 5 dikurang ini pindah ruas berarti kurang y, kemudian ini pindah ruas menjadi plus z. Nah, supaya dia x sama dengan, maka saya kali sepertiga atau saya pindahkan menjadi bagi. Jadi 5 kurang y tambah z per 3. Nah, ini adalah nilai x. Nah, sekarang kita cari lagi nilai y dan nilai z dari persamaan kedua dan nilai z dari persamaan ketiga, sehingga diperolehlah nilai ini. Itu. Nah, kemudian setelah kita peroleh nilai x dan y dan z itu, maka iterasi pertama kita misalkan dulu ambil sembarang. Jadi kita ambil sembarang. Jadi ambil sebarang itu nilai x-nya, nilai y-nya dan nilai z-nya. Saya asumsikan untuk memudahkan perhitungan itu saya ambil saja x sama dengan 0, y sama dengan 0, dan z sama dengan 0. Nilai dari x sama dengan 0, y sama dengan 0, dan z sama dengan 0 saya substitusi masuk ke sini sehingga diperoleh begini. 5 dikurang 0 tambah 0 per 3. Hasilnya 5 per 3 yaitu 1,6. Kemudian saya substitusi lagi ke y sama dengan, berarti 20 kurang 0 tambah 0. Karena sesuatu kali 0 hasilnya 0. Artinya 20 per 7 dapat 2,8. Ketiga adalah 0, 0. Jadinya 10 per 5 sama dengan 2. Jadi itu. Nah, sehingga saya memperoleh nilai x yang baru. Jadi nilai x yang baru adalah ini. Nilai y yang baru ini. Nilai z yang baru ini. Jadi kita tidak memakai lagi ini untuk iterasi selanjutnya. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya, Bu, apakah harus 0 untuk pengambilan nilai sebarang pertama untuk x, y, dan z? Itu tidak. Cuman supaya memudahkan Anda. Kenapa? Karena penentuan nilai x, y, dan z itu berapapun Anda ambil, hasilnya atau solusi dari sistem persamaan linear itu akan sama. Cuma perbedaannya, ingat, sama dengan yang saya jelas sebelumnya, perbedaannya itu pada saat pengambilan nilai sebarangnya itu kurang jeli Anda menebak, maka efeknya adalah iterasinya akan semakin panjang yang menghasilkan error lebih besar di awal. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya saya mendapatkan nilai x yang baru. Ini, nah, nilai y yang baru dan z baru. Nah, nilai ini saya substitusi lagi ke persamaan ini. Tapi persamaannya bukan lagi kurang y, tapi y pangkat 0. Jadi seperti tadi. Jadi kita substitusi lagi. Nah, jadinya kan 5 dikurang 1, jadi 5 dikurang ini ya. 1, ini hilang satu iterasi nih. Jadi jadinya di sini adalah 5, berarti x1 itu adalah 5 dikurang 1,666 ditambah dengan setnya adalah 2 per 3. Itu ya. Jadi mohon maaf ada kekeliruan, ada kurang slide-nya satu slide, yaitu iterasi x1, y iterasi pertama dan z iterasi pertama. Jadi itu ya. Nah, Anda hitung, jadi substitusi nilai x pada iterasi ke 0 itu 1,6, y pada iterasi ke 0 2,8 ke dalam ini. Setelah itu dapat nilai. Nah, nilainya itu kita substitusi lagi. Jadi ini iterasi kedua. Jadi ada satu slide yang kurang di sini. Jadi sehingga diperoleh nilai ini. Nah, kemudian diperoleh ini ya. Ini. Jadi oh ternyata bukan ini. Ini harusnya 1 ya. Jadi ini harusnya 1, 1, 1. Nah, jadi untuk menghitung errornya di tiap iterasi itu bisa.
Nah, ingat rumusnya jadi mutlak ya, mutlak dari nilai X yang baru dikurangi dengan nilai X sebelumnya per nilai X yang baru. Itu artinya tingkat errornya di sini masih besar. Masih besar. Nah, maka dilanjutkan terus. Kapan iterasi itu berakhir? Artinya iterasi itu akan berakhir apabila nilai X sebelumnya sudah mendekati nilai X setelahnya. Artinya dia konvergen ke satu nilai ya. Maksudnya seperti itu. Nah, saya perlihatkan dalam tabel. Tadi kan kita asumsikan iterasi pertama itu adalah X-nya 0, Y-nya 0, Z 0. Kemudian diperoleh lagi X pada iterasi selanjutnya adalah 1,6, Y-nya 2,8, dan Z-nya 2. Nah, kemudian diperoleh lagi 1,3 sampai seterusnya. Ternyata di sini terlihat setelah iterasi ke-8 dia mendekati X-nya itu adalah 1,5, Y-nya itu adalah 3,1, dan Z-nya itu. Nah, ini lihat, ini semakin dekat atau sama. Makanya dapat dilihat di sini bahwa dia akan konvergen ke satu nilai ya. Dan lihat pun errornya pada nilai X-nya itu sekitar 0,8, Y-nya 0,67%, dan ini 0,02. Jadi itu kalau Anda terus lanjutkan sampai iterasi selanjutnya, maka dia akan mendekati nilai ke 1,5 untuk X, dan untuk Y-nya 3,1, dan untuk Z-nya 2,6. Jadi berapapun. Jadi pertanyaannya sampai iterasi ke berapa, Bu? Ya, lihat saja nilai dari setiap iterasi sebelumnya ke iterasi setelahnya. Anda perhatikan kalau dia semakin dekat, maka nilainya akan ke situ terus. Artinya dia akan konvergen ke nilai tersebut. Jadi ya bisa dihentikan dan sisa Anda menyimpulkan bahwa solusi dari sistem persamaan linear tersebut adalah X sama dengan 1,5, Y sama dengan 3,1, dan Z sama dengan 2,6. Itu ya. Nah, saya kira cukup untuk metode Jacobi. Saya tutup untuk melanjutkan ke metode Gauss-Seidel. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.